Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruhil Amelinda dengan NIM 2211522006, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Profesor Surya Afnarius. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pemesanan Chill Travel. Program Chill Travel sendiri dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan software C++ Boulder 6. Skenario Chill Travel dibuka pada pukul 8 sampai pukul 16 dengan tarif 70.000 per penumpang. Chill Travel sendiri membawa penumpang dari Padang ke Sawalunto atau dari Sawalunto ke Padang. Urutan pemesanan, pemilik akan menginputkan jumlah kursi yang tersedia pada Chill Travel. Kemudian, pelanggan akan dimintai data seperti nama, alamat, dan tujuan. Lalu, pelanggan akan membayar sesuai dengan biaya yang tertera pada total pembayaran. Data pelanggan akan direkap dalam riwayat pelanggan. Pada akhir pemrograman akan dimunculkan rekap harian dari pemesanan Chill Travel. Baiklah, saya akan mendemokan program dari Chill Travel. Di sini, pemilik harus menginputkan jumlah mobil. Jumlah mobil ini adalah jumlah bangku yang akan tersedia pada Chill Travel. Setiap mobil bisa membawa 5 penumpang, yang artinya ada 5 bangku di setiap mobilnya. Jika kita memasukkan 2 mobil, maka akan muncul 10 bangku pada kolom ini. Terus misalnya ada 1 mobil, 3 mobil, terus kita bisa mengurutkan data jumlah bangku ini dengan menekannya dari kecil dengan menekan tombol ascending, atau mengurutkannya dari jumlah yang besar dengan menekan tombol descending. Jumlah bangku di sini akan dimasukkan pada jumlah total bangku yang ada pada kolom ini. Masukkan. Nah, tersedia, maka akan tersedia 30 bangku pada kolom jumlah bangku. Misalnya pemilik memasukkan nama pelanggannya Ruhil. Terus alamatnya di asrama. Tujuannya di Sawalunto di kantor. Ya, mesan 2 bangku, dihitung totalnya 140.000. Karena setiap bangku harganya 70.000, maka total bangku yang dipesan Ruhil harganya 140.000. Ruhil bayar dengan uang 150.000. Tekan bayar, maka ada kembaliannya 10.000. Nah, pemilik bisa memunculkan struk pembelian Ruhil ini pada kolom struk. Di kolom struk ini tersedia tanggal pembeliannya tanggal 20, terus ada jumlah pemesanannya tadi 2, terus total pembayarannya, uang yang diberikan Ruhil, dan kembaliannya. Nah, data Ruhil tadi akan direkap dalam riwayat transaksi pelanggan pada kolom ini. Bersihkan. Pemilik setelah menekan bersihkan, maka pemilik bisa menginputkan nama pelanggan yang baru, misalnya Intan. Alamatnya di Pasar Baru. Terus tujuannya di Sawalunto, misalnya di Silungkang. Dia mesan 3 bangku, hitung. Intan bayar dengan uang 250.000. Bayar, ada kembaliannya, munculkan struk. Bersihkan, masukkan nama pelanggan yang baru, misalnya C. Alamatnya di Air Tawar.
tujuannya di Kolok. Pesan untuk satu bangku, hitung uang fee 100.000, bayar, stroke, bersihkan, masukkan nama yang baru, misalnya kiri, alamatnya di Sabing, tujuannya di Talawi, terus mesan 4 bangku, hitung. Di sini misalnya Giri nggak jadi pesan, pemilik bisa ngereset datanya lagi. Nah, misalnya masukin namanya Dedi, alamatnya di Tabing juga, terus tujuannya masih di Talawi, pesan 4 bangku, hitung, bayarnya uangnya 280.000, bayar tidak ada kembaliannya ya, jadi munculkan stroke, bersihkan. Nah, tadi kan jumlah bangkunya ada 30 bangku di sini nih. Karena udah dipesan 10, maka berkurang jadi tinggal 20 bangku. Nah, setiap datanya disimpan, ditotalkan di sini. Nah, misalnya pemilik ingin mencari data pelanggannya, misalnya cari data si V, carinya. Oh, V tadi pesan 1 bangku, total pembayarannya tadi 70.000. Bersihkan, terus cari data Intan misalnya. Carinya Intan tadi pesan 3 bangku, total pembayaran tadi 210. Bersihkan. Nah, setelah selesai pemesanannya, pemilik bisa tekan selesai untuk melihat rangkuman dari pemesanan Jill Travel. Nah, di sini bisa dilihat total bangku yang tersedia diinputkan di awal ada 30 bangku. Terus tadi ada pemesanannya sejumlah 10 bangku. Terus pendapatan dari 10 bangku ini ada 700.000. Nah, karena setiap bangku memiliki modal 50.000, maka total pemesanan dikali 50.000, maka modal untuk Jill Travel hari ini adalah 500.000. Keuntungan ini didapat dari total pendapatan dikurangi modal, maka dapat keuntungannya 200.000. Nah, di sini ada tombol about dan untuk menjelaskan siapa yang buatnya. Setelah ditekan akan muncul nama, name, email, dosen pengampu, dan mata kuliahnya. Terus kita bisa mengakhiri program dengan menekan tombol close. Baiklah, setelah kita lihat demo program tadi, maka kita lanjut dengan codingan program Jill Travel. Di sini saya menggunakan 12 button yang memiliki fungsi untuk input jumlah bangku, untuk mengurutkan bangkunya dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil, terus untuk memasukkan jumlah total bangku yang ada di sini tadi ke dalam kolom ini, terus untuk button hitung untuk jumlah pemesanannya untuk mendapatkan total, reset untuk mengatur ulang pemesanan, bayar untuk membayar uang yang akan dibayarkan pelanggan, munculkan, terus ada button stroke untuk munculkan stroke di sini, terus ada button bersihkan untuk membersihkan stroke, ada button cari untuk mencari nama pelanggan pada Jill Travel, terus ada button bersihkan untuk membersihkan kolom pencarian, dan button selesai untuk mengakhiri sesi pemesanan pada Jill Travel. Terus ada pada yang keduanya ada button
about untuk menjelaskan siapa pembuat, dan button close untuk mengakhiri program ini. Kita lihat satu-satu. Untuk button input, di sini kita menggunakan edit 1 untuk menginputkan jumlah mobil. Jika edit 1 kosong, maka akan muncul pesan masukkan jumlah mobil. Sedangkan jika jumlah mobil dimasukkan, maka jumlah bangku itu akan dimasukkan pada array kursi B. Array kursi B ini didapat dengan jumlah mobil dikali 5 bangku setiap mobilnya. Hasil dari array ini akan dimasukkan pada kolom listbox 1. Listbox 1 dibersihkan terlebih dahulu, baru dimasukkan jumlah mobil. B increment ini untuk memunculkan urutan di listbox 1. Terus kita menggunakan perulangan for untuk memasukkan jumlah mobilnya ke sini. Nah, setelah masuk maka akan diarahkan kursor kembali untuk edit 1 untuk mengisikan jumlah mobil yang baru. Terus edit 1 dibersihkan. Button 2, 3, dan 4 akan diaktifkan. Button 2 ini button ascending, button 3 button descending, dan button 4 itu button masukkan di sini. Selanjutnya button ascending. Di sini button ascending digunakan untuk mengurutkan data bangku di listbox 1 dari yang kecil ke besar. Kita gunakan variabel local temp untuk bagian ini nih. Terus kita gunakan perulangan for, yang mana perulangan for ini untuk mengurutkan jumlah bangku di sini. Lalu di bawah perulangan for, gunakan lagi perulangan for. Jika jumlah kursi I yang pertama misalnya lebih besar dari kursi selanjutnya, maka nilai kursi I sama nilai variabel kosong sama dengan variabel I. Terus variabel I sama dengan variabel J, dan variabel J sama dengan variabel temp. Terus listbox 1 dibersihkan, dan listbox 1 akan diurutkan sesuai dengan perintahnya, yaitu diurutkan dari yang kecil ke yang besar. Selanjutnya pada button descending, di mana kita akan mengurutkan data variabel bangku itu dari yang besar ke yang kecil, sama seperti pada button ascending. Hanya saja bedanya di button descending kita akan mengurutkan data tersebut dari yang besar ke kecil. Kita lanjut pada button masukkan. Pada button masukkan ini akan diinputkan variabel lokal hitung, yaitu untuk mentotal jumlah bangku yang kalau dimasukkan ke sini. Jika total bangku besar sama dengan hitung, maka kapasitas bangkunya akan ditambahkan. Di sini saya membatasi jumlah bangkunya 50. Apabila lebih dari 50, maka tidak akan bisa dimasukkan lagi. Di sini variabel B akan dikrement, di mana pada listbox 1 ini datanya akan berkurang karena dimasukkan pada listbox 2. Nah, jika
total bangkunya sudah sampai 50, maka akan muncul pesan jumlah bangku sudah penuh dan tidak bisa dimasukkan lagi bangku ke sana. Setelah button masukan ini ditekan, maka button 5 dan button 12 akan aktif. Button 5 dan 12 ini digunakan untuk button hitung dan button reset. Kita lanjut ke button hitung. Di button hitung ini muncul variabel lokal yang baru, yaitu nilai pemesanan. Di sini kita harus menginputkan jumlah pemesanan. Jika jumlah pemesanannya tidak dimasukkan, maka akan muncul pesan masukkan jumlah pemesanan. Sedangkan jika sudah dimasukkan, maka akan dikeluarkan total pembayaran dari pemesanan tersebut, yaitu 70.000 setiap pemesanan bangku yang ada. Misalnya di sini ada 1 bangku, maka total yang akan dimasukkan ke sini akan dimasukkan 70.000. Terus edit 3 ini digunakan untuk alamat dan edit 4 digunakan untuk tujuan dari pemesanan pelanggan. Terus button 6 akan diaktifkan. Di sini button 6 ini tuh adalah button bayar, di mana kita akan membayar total pemesanan di sini. Maka kalau tidak aktif maka tidak bisa bayarkan. Jadi akan diaktifkan kalau setelah kita menekan tombol hitung. Lanjut ke button reset. Button reset ini akan menghapus data yang ada di kolom pemesanan ini, dari nama, alamat, tujuan, jumlah pemesanan, totalnya dikosongkan kembali biar bisa masuk data pelanggan yang baru. Terus button bayar. Di sini kita harus memasukkan nama pelanggan. Jika tidak dimasukkan, maka akan dimunculkan pesan memasukkan nama. Nama dimasukkan pada edit 2. Di sini berupa teks. Dan jika sudah, maka data nama itu akan disimpan menggunakan pengulangan while. Di sini kita menginputkan variabel lokal temp dan variabel lokal y sama dengan 0. Variabel nama akan disimpan dalam array pelanggan array y, yaitu yang mana jika array y ini ada, maka nama pelanggannya akan bertambah. Misalnya jika button namanya bernilai true, maka kapasitas pemesannya di sini, kapasitas pemesan itu adalah jumlah bangku di sini akan berkurang jika ada pemesanan. Terus akan dimasukkan jumlah baru. Misalnya tadi ada Ruhil pesan 2, maka jumlah yang tadi 30 dikurangi dengan jumlah pesanan Ruhil tadi 2, tinggal 28 di sini. Terus listbox 4, 5, dan 6 akan dibersihkan untuk menginput data riwayat pelanggan di sini. 4 untuk nama, 5 untuk jumlah pemesanan, 6 untuk total pembayarannya. Di sini kita menggunakan variabel perulangan for untuk menginputkan data yang diinputkan ke sini ke kolom ini. Terus kalau misalnya bangkunya
habis, maka akan muncul pesan bangku telah habis. Tapi jika nama pelanggan belum ada, maka itu termasuk data baru yang nanti akan diinputkan juga ke sini. Nah, untuk pembayaran akan muncul variabel baru, yaitu variabel lokal uang yang dimasukkan ke edit 7. Edit 7 ini jumlah uang yang diberikan pelanggan. Misalnya tadi ada yang bayar pas, maka kembaliannya nggak ada gitu. Nah, jika uangnya kurang dari total pemesanannya, total pembayarannya, maka akan muncul pesan uangnya kurang, jadi harus diberikan jumlah uangnya baru. Tapi jika uangnya pas atau berlebih, maka akan dimunculkan kembaliannya di sini. Terus button 7, 5, dan 6 akan button 7 akan diaktifkan. Button 7 itu button stroke, maka button stroke-nya akan aktif. Button 5-nya akan dinonaktifkan dan button 12-nya akan dinonaktifkan karena sedang menyimpan data pelanggan kan. Terus kita lanjut ke button stroke. Nah, di button stroke ini setelah kita tekan, maka data pelanggan tadi yang ada di sini akan dihilangkan, dibersihkan, dan dimasukkan ke sini, ke listbook 3 untuk memunculkan stroke-nya. Isi dari stroke-nya ada nama travelnya, ada tanggalnya yang dimasukkan secara manual, terus ada dimasukkan jumlah pesanan pelanggan, total pembayaran, total uang yang diberikan pelanggan, dan kembaliannya. Terus button 8 akan diaktifkan. Button bersihkan ini akan diaktifkan setelah stroke-nya muncul. Terus ada button 8. Button 8 ini akan membersihkan listbook 3 di mana stroke itu berada. Terus button hitung akan aktif untuk memasukkan data pelanggan yang baru. Button reset akan aktif. Terus button 9, button cari. Button carinya akan aktif. Terus button bayar dan kembali stroke-nya akan dinonaktifkan karena akan dimasukkan data pelanggan yang baru. Terus ada button cari untuk mencari riwayat pelanggan yang telah memesan Chill Travel. Di sini saya menggunakan variabel coba dengan tipe data boolean bernilai false, yang mana nama pelanggan itu dimasukkan dalam array variabel pelanggan cari di dalam edit 9 ini. Terus ada variabel y yang bernilai 0. Ketika variabel y kurang dari x, jika pelanggan nama yang diinputkan di sini sama dengan nama pelanggan yang pernah memesan Chill Travel, maka akan dimunculkan data pemesanannya dan total pembayarannya. Tapi jika bernilai salah atau tidak ditemukan, maka akan muncul pesan nama tidak ditemukan. Dan nama edit 9 ini edit 9 seharusnya.
Edit 9 akan dibersihkan untuk memasukkan nama yang baru. Terus button bersihkan untuk membersihkan data yang ada di sini, dan button selesai untuk mengarahkan ke form baru untuk menghasilkan form rangkuman pemesanan itu. Terus ada form pemesanan tadi. Nah, di button pemesanan ini ada button about yang menjelaskan siapa pembuatnya, name, email, pesan pengampu, dan mata kuliah yang diampunya. Terus ada button close untuk mengakhiri program dari Cil Travel ini. Baiklah, sekian hasil demo program dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.